Saya akan menggunakan TPRI 3020. Nah, baik. Ini saya pikirkan ketika buat TPRI. Jadi saya punya ide untuk membuat wireless katakan otomatis. Tidak langsung otomatis langsung jalan. Kita tidak perlu masuk ke nyambungin ke komputer lagi, masukkan ke terminal, ngetik codingnya setiap panjang gitu ya, booming sekali gitu. Jadi sesuatu yang otomatis. Nah, bicara tentang serangan apa yang dibutuhkan terpilih? Ada Dell, ada man in the middle, atau Beacon Loader. Dan saya akan memilih Beacon Loader sebagai serangan yang akan digunakan sebagai otomatisnya. Script menjalankan Beacon Loader. Baik. Beacon Prem dan Beacon Loader. Saya akan jelaskan sedikit. Ini juga menjelaskan kenapa saya memilih Beacon Loader sebagai script yang akan dijalankan. Kita akan mengenal Beacon Prem sedikit. Ini cuma ini yang paling penting. Beacon Prem itu apa sih? Beacon Prem itu penanda eksistensi access point. Jadi ada 50 byte yang di broadcast oleh access point. Nah, ini kan menjadi penanda dari adanya access point itu sendiri. Jenisnya, siapa providernya, manufakturernya gitu. Siapa MAC-nya, SSID-nya. Dan besarnya cuma 50 byte. Bayangkan, 50 byte. Tidak terisi alamat tujuan MAC. Jadi dia buta, dia cuma mengenal MAC-nya sendiri. Kemudian informasi yang dipunyai cuma beacon interval, time, SSID. Kemudian software, parameter set, capability information, traffic indication map. Nah, seperti inilah gambaran dari Beacon Loader. Jadi Anda bayangkan HP Anda itu adalah orang yang di tengah itu, klien. Anda berada di tengah, sedangkan Beacon Loader adalah orang-orang yang menghubungi Anda. Dan itu terus bertambah. Nah, serangan Beacon Loader ini bisa berdampak mulai dari gangguannya ketika Anda akan terautentikasi pada access point ataupun yang sudah terkonfigurasi, nah sampai kepada keadaan crash atau bisa dikatakan ini bisa hijack access point. Nah, Beacon Loader, kalau ada yang biasa pakai backtrack 5 atau backtrack 4 udah ada MDT-nya, ini bisa dijalankan dengan menjalankan M1 engine-nya dulu, kemudian menjalankan MDT-nya. Anda akan mendapatkan sebuah Beacon Loader memaksa peralatan device Anda. Jadi saya pakai Atheros atau apa ya, USB Wi-Fi Anda itu menjadi sebuah alat penyerang. Nah, ini ketika Anda menggunakan backtrack. Nah, sedangkan saya cuma akan menggunakan router ini tanpa menyentuh coding ini, harus menentukan coding untuk menjalankannya. Inilah yang dimaksud automatic. Nah, implementasinya di TP-Link FR 3020 itu adalah ya, kita harus menginjeknya dulu dengan firmware OpenWRT. Anda bisa mendapatkan firmware-nya yang resmi di openwrt.org. Kemudian ada update firmware di bagian TP-Link. Masuk ke TP-Link-nya 192, 168, 254, 251 gitu. Masuk ke dalam sistemnya.
Anda update firmware dengan dengan firmware organ berarti. Kemudian install modul-modul yang dibutuhkan. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah iTrack. Anda bisa update paketnya, apkg update, kemudian bagi install iTrack, kemudian FTP3. Lebihnya serangannya sama kayak gitu. Ini belum otomatis. Anda baru menginstalnya ke dalam TPD method. Nah, bagaimana untuk menjadikannya otomatis berjalan di TPD method? Yang pertama itu dengan init-script. Yang kedua bisa ada crontab. Ini mungkin yang biasa pakai cron ini udah biasa ya. Kalau crontab itu bisa terjadwal gitu. Anda bisa anggapnya jam 1 jalan dia jalan gitu. Setnya jalan. Dia langsung menyerang ketika jam 1. Kemudian terakhir adalah kustomisasi tombol router. Nah, masing-masingnya ini ada kelebihan dan kekurangan. Kita lihat. Dengan Initscape ini mirip dengan startup-nya. Kalau Anda punya Windows, ada program yang jalan ketika Anda butik startup, kemudian menjalankan program yang dibutuhkan. Nah, jika programnya akan berjalan ketika diinjek, jika programnya akan berjalan ketika Anda butik. Ketika Anda colokin ke power routernya, itu langsung ada menjalankan program di Gateway dan langsung menjalankan scriptnya. Jika program akan berjalan langsung ketika itu. Nah, kekurangannya adalah untuk menghentikannya. Menghentikan itu terbilang susah. Kita harus masuk dulu ke dalam SSH-nya. Kita connect kepada SSH dari TPD-nya. Ketik dulu untuk stop proses dan stop PGP-nya. Ini agak susah dan sangat memberiakan ketika Anda berada di luar ingin mencobakan lebihkan browser dengan TPD itu akan kelihatan ya siapa yang bikin gangguan dari jaringan wirelessnya. Yang kedua itu adalah crontab. Crontab ini punya kelebihan dia bisa terjadwal. Kekurangannya adalah pemakaiannya tidak di luar jadwal ya. Kita ingin melakukannya di luar jam 1. Jam 1 dia nggak bisa jalan tadi. Dia harus jalan jam 1. Kita harus menjadwal ulangnya lewat crontab. Kemudian sama dengan pemakaian Initscape, kontrol sequential computer itu sama saja ya. Kita harus SSH-nya, jaringan SSH, tombol SSH, port 21-nya untuk menghentikannya. Yang paling bagus itu adalah menggunakan tombol router, kustomisasi tombol router. Di TPD ini ada beberapa tombol seperti router lainnya. Mungkin Anda punya router, ada tombol resetnya. Jadi TPD yang 3020 ini punya banyak tombol. Ini sangat menguntungkan kita yang akan menggunakan script ini. Ada tombol 3G, VDSP, access point, kemudian ada tombol VPS di sini. Bagian sini ada 3, di atas ada 1. Kita bayangkan berapa banyak yang bisa dikustomisasi. 1 tombol bisa untuk 1 script. Ini baru 1. Nah, kalau urutannya di mapping VDS. Nah, ketika bacaan dalam sebuah sistemnya, jadi TPD ini bisa di mapping dibaca lognya dalam shell-nya gitu. Dia mengenal tombol WDS sebagai tombol WDS atau tombol reset. Ini bagian atas dari router bagian ini.
ada tombol reset. Kalau Anda pakai router yang bawaan dari speed itu, tombol resetnya pakai tusuk gigi ya, ditusuk gitu, reset ya. Kalau ini di atas saja, Anda udah ketik sekian detik, dia nge-reset, bukan reset ya. Ini ada tombol 3G, sudah lihat gambarnya ada tombol 3G, itu dikenal dengan button go, button mau. Kemudian ada AP, itu dikenal button 1. Kemudian BESP, button 0. Nah, saya di sini akan kustomisasi tombol 3G-nya, button 0, dengan script ini. Anda bisa lihat saja di modulnya, satu aja di sendiri ya. Mungkin sudah pada expert daripada saya. Ini skemanya, jalannya. Anda lihat airnya dijalankan dulu, kemudian ya prosesnya akan dibaca dulu apakah ada proses MDK yang sudah berjalan. Kalau ada dihentikan, kemudian airnya dihentikan. Nah, kalau tidak ada, airman akan dijalankan, airman engine akan dijalankan, kemudian FDK akan dijalankan kemudiannya, sudahnya. Ada slipnya, slip 1, itu maksudnya supaya ada one meternya. Nah, ini step by stepnya bagaimana penempatan stripnya di root, jalankannya. Kita harus menempatkannya strip yang tadi. Ini di bagian root. Kemudian bagian APPDIS dibuat sebuah list berisi tentang nama SSID yang akan kita gunakan. MAC, kemudian MAC address, nggak perlu yang asli, yang palsu aja. Kemudian script, kalau buat filenya, kemudian MAC, kemudian SSID, kemudian. Nah, kemudian kita perlu mengedit ini. Anda bisa baca di modul lebih jelasnya bagaimana menjalankan step by step ini. Ada banyak yang perlu diedit. Kemudian bagian yang paling perlu sebenarnya adalah mendeklarasikan tombol. Ini bagaimana supaya script yang tadi, MDK script tadi bisa dijalankan dengan hanya memindahkan tombol ini, memindahkan tombolnya pada tombol 3G. Ketika saya pindahkan, dia akan menjalankan MDK. Wi-Fi plus saya bilang di downloadernya akan jalan dan bisa kalau dikontik 10 menit itu jaringan bisa terganggu, jaringan Wi-Fi yang terganggu. Kemudian kalau saya dikontak 30 menit ke depannya, terusnya itu Wi-Fi bisa ngejam atau terhenti. Nah, lihat, saya akan mendeklarasikannya kepada button 0, yaitu button 3G tadi. Button 0 itu ketika saya memindahkan ke button 3G, maka dia akan menjalankan scriptnya. Nah, untuk menghentikannya kembali, saya cukup kalau Anda baca scriptnya tadi dengan memindahkan kembali tombolnya itu ke tombol bagian bawah. Memindahkan ke bagian ke tombol USB-nya, kemudian kembali ke bagian tombol 3G. Sejalankan seperti itu. Dia tidak dengan cara gitu. Sebenarnya saya akan menjalankan sebuah demonya, cuma melihat waktunya mungkin tidak akan cukup ya.
5 menit ya. Jadi kalau Anda berminat memakai mencoba ini aplikasi Wizard ini tanpa harus susah ya. Mengedit yang tadi memindahkan itu mengubah permissionnya. Anda bisa kunjungi saat ini download, silakan dulu ini firmware-nya yang sudah dikustomisasi. Kemudian Anda injek ke dalam TP-Link-nya. Kalau Anda beli TP-Link ini 3020, silakan Anda injek ke dalam dengan cara mengupdate-nya, update firmware. Tolong ingat update firmware dengan firmware yang ini. Ini firmware ya. Apa namanya? OpenWRT TLML 3020 versi 1 instructor versi 1 bit. Jadi itu saja. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas waktunya semua. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya. Oke. Malam-malam Mas. Udah lapar kayaknya. Nggak dapat tadi ya? Nggak dapat. Dapat berdiri dulu, dapat berdiri dulu. Sip. Ya. Langsung aja Mas. Iya. Selamat sore ya. Saya mau bertanya di sini. OpenWRT kan semacam firmware. Nah itu kan yang saya dengar kemarin itu nggak semua router itu bisa diinstal atau dioprek gitu. Itu bagaimana kualifikasi agar satu router bisa dioprek? Terus yang kedua kan kalau kita injek atau ngoprek sesuatu kan ada resiko rusak. Nah bagaimana meminimalisir resiko tersebut? Gitu. Yang pertama ya. Yang pertama itu ada router yang bisa, ada yang tidak. Ya benar. Memang ada router tertentu yang tidak bisa diinjek dengan OpenWRT firmware. Cuma itu terkait dengan firmware itu sangat terkait dengan RAM, prosesor. Jadi itu router itu ada prosesornya juga ya. Ada RAM-nya, ada ROM-nya. ROM ini paling penting. Kalau ROM-nya cuma 2 GB, jangan coba-coba. Anda baca spesifikasinya. Kalau mau beli apapun router, misalkan yang ROM-nya gede, biasanya nggak disebutkan, cuma cari aja di forum gitu ya. Community. Yang paling dasar itu router-router dengan ukuran ROM 4 GB itu bisa diinjek umumnya. Cuma dia tergantung merek juga. Anda bisa melihatnya router apa saja yang bisa diinjek dengan OpenWRT itu di site-nya openwrt.org. Anda buka itu, kemudian Anda search, masukin serinya, jangan lupa nama manufakturnya ya. Yang kedua apa tadi? Masalah resiko kerusakan. Resiko kerusakan. Ini sebenarnya paling sedikit mengajar ya. Ini bagian agak teknis dan ini memerlukan keberanian sebenarnya. Kerusakan pada router OpenWRT sebenarnya bisa dikenal dengan nama ngebreak. Jadi cuma lampunya aja nyala, tanda hidupnya. Misalnya ada yang lampu powernya aja nyala, ada yang nyala kedip-kedip. Nah, ngapain dia ngedip kita gitu? Jadi cara terakhir, oke, bukan cara terakhir. Kita mulai dari yang mudah dulu. Yang paling pertama kalau terjadi kerusakan, kita coba reset dulu. Reset dulu. Kalau Anda beli router yang firmware yang sudah diinjek, kemudian ada tombol resetnya, tekan tombol resetnya, lama, dihubungkan ke powernya, dicolokin ke power, tekan tombol resetnya lama. Kira-kira ya 1,5 menit lah ya. Itu tergantung merek
Jadi itu perlu kita di flashing ulang lewat kabel serial. Ini perlu sedikit perhatian juga. Kemudian expert dalam bidang elektronik juga, software sedikit ya. Kita cari di pertama itu teks. Jadi ada di buka, kita harus bongkar itu browsernya, dibongkar. Dicari itu tombol ada pinout pertama itu TX-nya, transmission, kemudian receiver, kemudian drop, 3 itu. Setelah 3 itu dapat, Anda cari di OpenWeb 3G cara flashnya. Biasanya kalau terkadang itu kita nyambung bisa pakai kabel DKU5. DKU5 itu kalau Anda beli kabel HP Nokia, kalau Nokia lama itu yang banyak yang banyak kaki-kakinya di bawah, Nokia 3630 itu masih pakai pop gitu. Nah, Anda bisa pakai itu. Anda bisa lihat cara nge-flashnya di OpenWRT.org. Ya mungkin itu ya. Baru singkat ya. Ada lagi mungkin satu. Tadi saya lihat di sana, sama di sini yang benar. Ada yang tanya lagi? Oke Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Musfi, saya dari Semarang. Saya mau tanya Mas, itu kan TPLN-nya itu jadi attacker kan, itu targetnya kalau itu jadi attacker seluruh jaringan itu terganggu atau bisa spesifik targetnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Kalau di komputer yang dijalankan oleh DGT itu saya dikatakan ya kalau menjalankan DGT ada banyak serangan bisa dipilih. Ada DDoS, ada DDoS authentication. Saya akan lihat tipsnya lebih. Nah, kalau Anda menginginkan sebuah modifikasi untuk menjalankan pada satu Mac aja, targetnya sama satu, silakan dirombak ini aja. Anda bisa memilih bagian sini, bagian sini. Anda bisa lihat ini. Baik, MDKT MDKT itu punya banyak pilihan. Silakan memilih selain itu. Anda mengirim bagian script nomor 28. Itu diedit. Kita menjalankan MDKT 10 D. Kalau D itu untuk kita browser. Nah, kalau Anda baca di backtrack, indicator bisa menjalankan juga layout itu yang Anda pilih nanti. Jadi optionnya ada tentang Mount 0 D, cuma akan Anda ganti dengan Mount 0 D layout attack. Kemudian diikuti dengan alamat MAC address. Ya mungkin mas gitu, mas. Cukup kan? Oke, cukup. Terima kasih Mas Kaman. Ya. Baik teman-teman, kita sudahi dulu acara untuk hari ini dan mohon maaf waktunya agak molor dikarenakan ya begitu. Ya gitu. Jadi kita lanjutkan besok ya dengan insya Allah besok jadwalnya sesuai waktu, tepat waktu ini. Makanya datang agak bagian. Besok jam 8.45 ada Sheran Guna Sakera dengan Defeating Spyware and Forensic Acquisition on Black Handheld. Lalu ada juga
Andromedo Kristan Nugroho, MPLS Hacking Security of the Peace in the Core Telecommunication Network oleh GCSR. Ada juga diskusi panel dan juga Developing a Document Repository System oleh Denny Binsar. Lalu juga yang lagi heboh sekarang ada Superman takut sama Kryptonite. Nah, ada pembahasan mengenai Kryptonite, tapi bukan Kryptonite yang ditakuti Superman. Online hacking contest CTF IDC Corp. Ini Kryptonite. Jadi kita jumpa lagi besok. Terima kasih.